Diselingkuhin, malah udah ke gap. ke gap, dia Malah minta dia maaf. Kenapa? Why? Di mana self respect lo, man? Halo budak rupiah, kembali lagi di Viniar. Dan hari ini gue ditemani sama salah satu penyanyi yang sangatlah sadis. Yaitu Afgan. Afgan, welcome to the cave. What's up? Good. What's Gue good? juga salah satu budak rupiah sih. Iya. Semua orang di dunia ini walaupun udah kaya pasti bakal jadi budak Budak rupiah. rupiah. Itu dia. Iya. Ya tapi congrats loh, udah sign sama Empire, salah satu Thank record you. label yang paling ikonik di dunia ya. Salah satunya ada Thank you, man. Kendrick Lamar, ada Anderson .Paak, ada Thank you. Cardi B. Keren sih itu menurut gue. Keren sih mereka sih. Gue gak nyangka sih. Senang sih. Yoi. Nah sekarang gue pengen mencoba untuk menghancurkan karir lu. Gimana caranya? Dengan cara gue baca beberapa pertanyaan dan curhatan netizen. Oke, baik. Siap untuk menghancurkan karir? Gak siap sih. Jangan dihancurin dong, bro. Enggak lah. Sayang lah, berbahaya itu. Hancurin yang lain. Oke, nih gue langsung pertanyaan yang paling ini dulu. Sebelum ke curhatan netizen, gue bacain dulu beberapa pertanyaan ya. Oke. Ini satu pertanyaan yang menurut gue sangatlah berfaedah. Oke. Gimana rasanya dicium sama Kiki Saputri? Oh, ini faedah sih. Emang ini salah satu momen terbaik dalam hidup gua. Rasanya geli-geli basah gitu sih. Geli-geli basah anjir. Loh, dicium kan? Dicium pakai bibir di sini kan waktu itu. Oh my god. Ya, gimana sih rasanya dicium? Ya, geli terus agak basah dikit. Itu gimana ceritanya kok bisa ketemu sama dia, terus kok bisa dicium? Dia Jadi- mintanya gimana? Gimana tuh? Iya, jadi dia gue jadi cameo di Imperfect the series. Oke. Nah, yang bikin tuh sahabat gue banget, Naya direkturnya. Terus ya udah di sana actingnya sama Kiki. Terus setelah selesai acting dia kayak ngasih tunjuk semua video-video cowok-cowok yang pernah dia cium. Terus dia bilang gini, Bang Afgan, kalau misalnya Bang Afgan nih mau aku cium tuh Bang Afgan bakal jadi salah satu cowok-cowok hot ini gitu. Dia bilang, mau nggak? Oh ya deh, boleh gitu. Terus jadi viral deh pas dia bikin videonya. Goblok. Wah menang banyak dia sih. Ya, gue juga menang Banyak. banyak sih, jadi Iya. viral. Iya. Bagus. Ya pokoknya win-win solution lah. Win-win Simbiosis solution mutualisme. Ya, publisitas. Yoi, publisitas untuk dua-duanya. Jangan lupa nonton Imperfect the series. Iya. Karena bakal ada Afgan. Afgan cameo-nya. Nama karakter gue diri sendiri. Afgan. Enggak, namanya Hah? diri sendiri. Diri sendiri. Ya. Nama gue diri sendiri namanya. Literally diri sendiri. Wah trippy juga. Gue belum nonton sih Imperfect Iya. the series. Tapi gue udah nonton yang Imperfect filmnya. Iya, coba nonton gue di situ jadi motivation Diri sendiri. speaker. Oh lu jadi ceritanya di motivational speaker. Mm. Dan lu selalu jadi diri sendiri. makanya Namanya diri sendiri karena tidak ada yang bisa memotivasi kita selain diri sendiri. Afgan Toteles. Mantap. Ya. Nah ada nih cerita. Ada pertanyaan nih. Yang menurut gue menarik. Ceritakan cerita cinta terbaik Afgan. Cerita cinta terbaik gue. Maksudnya pengalaman atau cerita yang pernah gue dengar atau gimana? nih? Pengalaman terbaik tentang cinta lu. Belum sih, belum ada. Belum. Lagi mencari sih justru. Apakah itu kenapa lagu-lagu lu melankolis semua? Gua rasa sih itu subconsciously menggambarkan perasaan gua kali ya. Nah itu, tapi enaknya jadi penyanyi gitu ya. Lu kalau misalnya galau, lu bisa duitin. Nah, mendingan kan daripada gua galau gak ada hasilnya, Yoi duitin mendingan aja. gue jadikan sebagai budak rupiah, gue jadikan duit sih. Jadi Afgan strategi certified gua gitu budak sih. rupiah. siapa tahu kalau nanti gue udah happy, udah lovey-dovey lagunya Iya gak menjual. gak menjual. Jangan dong, gue mau bahagia. Tapi kenapa ya? Kok love song yang sedih tuh menjual banget ya? Menurut lu kenapa sebagai musisi lu? Banyak yang ngerasain kayak gitu men, berarti gue gak sendiri. Lu berarti nge-represent Banyak cita-citanya rakyat. mereka. Hah? Rakyat-rakyat apa Rakyat- namanya bucin rakyat. ini nih. Bucin. Lu bucin? Gue gak bucin sih, alhamdulillah. Oke. 1 sampai 10 senggak bucin apa lu? 5 lah, 5. balance. Tapi gue care, bukannya gak care, ngerti gak lo? Oke. Pokoknya lu bisa. Emang lu bucin gak? Gua merasa ya, at one point pasti ada satu titik di mana manusia jadi bucin. Dalam satu periode relationship lo. Iya pasti. Tapi ada. cuman fase itu habis itu udah gitu kan. Iya. Nah. Ada yang keterusan, ada yang udah. Kalau gue kayaknya cuman kayak satu fase, habis itu
Udah. Udah. Gimana caranya lu bisa gak jadi bucin? Maksudnya bisa gak keterusan fasenya? Lama-lama kan lu jadi terbiasa ya. Biasanya tuh kayak fase-fase awal gitu gak sih lu bucin banget. Kayak lu kayak baru lagi excited banget. Terus lagi kayak wah gitu. Terus lu lakuin apapun gitu. Tapi setelah udah lewat berapa lama lu jadi kayak lebih lebih santai aja gitu. Lebih ini ya, lebih let it flow. Lebih let it flow. Kayak gini ya udah. Bener sih. Lu ada cerita cinta monyet gak? Cinta monyet ada sih. Cinta pertama lu gimana? Cinta monyet pertama lu? Cinta monyet pertama gua waktu SMA. Gimana tuh? Gue waktu SMA tuh kayak gak gaul gitu sih. Gue termasuk kayak anak yang nerd. Oh ya? Iya. Yang kayak pemalu gitu. Yang kayak misi-misi gitu. Bukan yang kayak tampil gitu. Enggak. Oh ya? Terus gue kayak naksir sama satu orang cewek yang lumayan Queen Bee nih. top 10 lah kalau di rating. Okay. Kan dulu ada tuh rating top 10. Dulu ada gak sih di SMA lo? Top 10 cewek. Dia masuk rating itu. Oke. Ya. Terus? Gue kayak gak berani menyatakan. Gue akhirnya nulis lagu. Lagunya ada di album pertama gue. Apa lagunya? Lu cari sendiri deh tuh di album pertama gue. Gue baca nih liriknya album pertama lu satu persatu. Lu baca nanti deh. Oke. Ya. Coba kasih satu penggalan lirik dari lagu ini. Anjir. Gue tuh takutnya nanti ditonton sama orangnya gitu kan malu ya. Gak apa-apa. Liriknya nggak, judul lagunya My Confession. Judul album gue aja Confession. Jadi albumnya udah represent. Emang tentang cinta itu tuh. Yang tak berbalas. Oh, bukan tak berbalas sih. Unrequited love ya. Emang gue bego aja kali. Emang kenapa gak berbalas menurut lo itu? Apa yang terjadi di situ sih? Ya itu seperti gue bilang tadi, gue tuh kayak dulu tuh orangnya pemalu banget. Kayak gak berani speak up gitu. Apalagi kalau soal perasaan. Dan akhirnya lu belajar dari pengalaman itu? Belajar sih. Apa tuh yang lu udah pelajari? Yang gue pelajari ya sekarang apapun yang gue rasain gue speak up aja sih, mau gimana pun outcome-nya. Kalau gue gak ngerasa ada yang negatif dari hal yang akan gue bicarakan, ya gue speak up aja. Iya gak sih men? Iya sih, daripada ditahan. Iya, gak ada gunanya. Kayak berak ditahan kan jadi sakit. Sakit. Terus kalau lu udah lepas, lu bisa move on men. Berakin dulu pokoknya. Berakin dulu. Jadi emang cinta tuh kayak agak-agak kayak berak sih. Bener sih, cinta kayak berak. Kalau lu tahan-tahan terus, ya bakal jadi sakit untuk elunya. Iya. Iya kan? Makanya di beolin aja. Afgan Totelas. Cinta beolin aja, itu bisa jadi quote ya, quote of the year. Oh my God. Ini hancur gak sih ini men reputasi gue. Kan gue udah bilang gue pengen ngancurin karir lo. Yaudah let's be real. Lanjut ya. Oke. Wah ini menarik nih pertanyaan. Apa satu momen paling bahagia dari hidup Afgan? Satu momen paling bahagia dari hidup gue. Apa ya? Banyak sih. Satu aja yang menurut lu gak bisa lu lupain seumur hidup. Apa ya? Kayaknya sekarang deh. Sekarang? Iya. Kenapa sekarang? Soalnya gue suka live in the moment orangnya. Oke. Gue gak suka kayak melihat masa lalu terus kayak masa lalu gue kok dulu lebih bahagia sih daripada sekarang. Ya mendingan live in the moment aja. Oke. Jadi gue sekarang bahagia, ya udah bahagia sekarang. Lu belajar ini dari mana? Gue belajar ini dari pengalaman hidup. Dan juga ya ini sih pengalaman hidup sih. Sama lu pernah merasa gak bisa bahagia in the moment? Gak bisa live in the moment? moment? Wah iya dong. Dulu gue ngerasain kayak gitu banget. Gimana tuh ceritanya? Lu umur berapa sih men? Gue sekarang 25 masuk 26. Shit. Masih baby sih gue. Dede gue. Waktu gue seumuran lo sebenarnya gue ngerasa kayak gitu. Gue kayak ya? Iya. Gimana tuh? Kayak gak bisa live in the present. Terus selalu kayak gak pernah puas sama apa yang gue punya.
ngejudge diri sendiri gitu-gitu. Jadi kayak ya itu nggak enak kan kayak gitu kan. Terus setelah itu gue dengan semakin dewasa, gue kan sekarang udah 31 nih. Kalau Man, 3. what the hell. Terus terus gue ngerasa kayak hidup tuh terlalu, life is too sweet. Too sweet. To spend your life that way. Oke. Kayak in sadness, in regret, segala macam. Jadi gue sekarang kayak just wanna live in the moment aja. Terus gak expect apapun. Gue sekarang mencoba kayak gitu sih. I try not to expect anything. Tapi gue tiap hari, I'm just gonna do my best 100% every day. Iya. Itu keren sih menurut gue. Gue pernah baca ini tuh kayak filosofi samurai. Katanya gue emang samurai sih. Oh lu ini ya. Di kehidupan gue tuh gue udah kayak samurai. Oh jangan-jangan dia reinkarnasinya samurai ya. Bisa. Ya kan? Karena samurai yang gue pelajari, mereka kalau misalnya perang, mereka expect-nya mereka mati. Oh gitu. Tapi karena mereka expect the worst, mereka melakukan hal terbaik nah, mereka perang. Nah, gitu iya tuh gue tuh. Ya Gue kan? kayak samurai sih kalau dipikir-pikir ya. Coba deh nanti bagi kehidupan gue. Gue ngerasa di kehidupan gue tuh udah kayak, gue expect the worst, tapi gue lakuin yang terbaik. Gak expect the worst sih, gak expect apa-apa gue. Jadi gak kecewa. Expect nothing malah Expect nothing. Itu kunci untuk gak kecewa. Kunci itu gak kecewa. Tapi susah kan untuk bisa kayak gitu ya? Iya, karena kan lebih gampang diomongin daripada dilakuin. Iya, benar. Semua orang pasti diem-diem bakal ada inilah harapan. Atau ekspektasi ketika mereka ngelakuin sesuatu. Misalnya lu bikin album pasti lu expect, at least harus ada ininya deh, apa namanya. Harus ada tractionnya segala macem. Waktu gue bikin, ya gue ngerilis single yang baru ini, gue tuh udah expect kayak, oke, apapun yang terjadi, terjadilah. Yang penting gue sekarang mau bermusik yang jujur dan benar-benar 100% apa yang gue mau. Kalau orang suka, kalau orang gak suka, gak suka. Yang penting gue udah lakuin yang terbaik. Nah, pas gue rilis itu ke dunia, gue udah pas tangan, I did my best and I'm gonna let God do the rest. Terus setelah itu, justru malah dapat respon yang di luar dugaan gue gitu. Kayak orang-orang komen, wah kayak gini dong ini gitu. Jadi gue ngerasa kayak, oke. Lu gimana ceritanya tuh bisa ketemu sama Empire? Ceritanya gue tuh emang pengen banget punya album bahasa Inggris dari awal gue nyanyi ya. Terus akhirnya gue cari tahu, gue pergi. Gue ke London, gue ketemu sama temen gue di sana. Di refer lah ke Empire. Coba deh lo ketemu, nih kayak orangnya asik. Terus pas gue meeting sama mereka, vibe-nya juga kayak energinya kok enak banget ya. Dan mereka kayak percaya gitu dengan apa yang mau gue sampaikan gitu. Setelah itu mereka kayak okay, we're gonna sign you. Let's make it happen gitu. Ya udah terjadi lah. Jadi organik, gak ada yang kayak gue ngoyo. Wah harus jadi nih pokoknya gimana caranya, enggak sih. Gue benar kayak, gue mau kayak gini, lu ada ini gak sih, apa menurut lu gimana gitu, lebih kayak gitu sih gue. Alhamdulillah sih terjadi. Ya intinya dengan tidak memaksa ya. Expect nothing, do your best. Karena maksa bikin diri sendiri. Yoi, diri sendiri. Nonton Imperfect the Series. Tetap. Yoi. Nah, pengalaman lu yang gak bisa lupain ketika lu lagi rekaman tuh apa di sana? Pengalaman yang gak bisa gue lupain. Semuanya sih, gue ceritain deh pengalaman gue dirampok, men. Dirampok? Ini literally dirampok atau gimana? Ya dirampok, maksudnya kayak barang gue ya dirampok. Tapi gak ada gue, ngerti gak lo? Jadi gue baru nyampe di SF, gue harusnya sebulan kan di US rekaman bikin lagu. Terus gue baru nyampe di SF, gue mau makan. Dari airport gue ke Chinatown, terus gue taruh semua koper gue, barang-barang gue di mobil. Cuma 45 menit lah. Balik-balik mobil gue udah pecah semua kacanya. Baru 45 menit nyampe US. Di Amerika. Di SF. God damn. Dan pas ke mobil semuanya men, paspor gue, duit gue. Baju gue buat sebulan, koper gue gone. All of it, gone. Baru 45 menit belum nyampe ke tempat gue nginep. Buset dah.
Kok bisa gitu? Jadi gue kayak nyampe sana langsung kayak anjir ini kok cobaannya langsung begini amat ya baru. Belum nyampe sejam gitu kan. Ini gue baru nyampe loh kok udah begini banget. Terus gue masih ke kantor polisi lah men. Bolak-balik. Buset, masih jet lag. Bolak-balik terus gue di kantor polisi. Tiba-tiba pas gue balik ke tempat gue nginep. Gue baru nyadar ternyata koper gue yang satu lagi juga dicuri. Jadi harus balik lagi. It was a mess man. Tapi gue ngerasa kayak niat gue ke US tuh pengen bikin album dan pengen start over gitu kali ya tadinya. Dalam bermusik gue pengen kayak let's start over. Mulai dari awal lagi. Dan kejadian itu benar-benar kayak literally gue harus mulai dari awal sih. Sampai beli baju lagi. Pasport bikin pasport lagi gitu. Jadi mungkin ya harus terjadi kali bro. It's meant to be. Damn, itu baru tau sih. Itu yang gak bisa gue lupain sih, gila. Jadi kalau lo ke SF jangan pernah ninggalin koper lo di mobil. Hati-hati. Itu udah gak mungkin sih, pasti hilang. Damn, gila ya, itu menyeramkan banget. Kaget banget pasti jadi lu ya? Kaget bro, gue sempet agak-agak depres gitu sih. Ini kok hari pertama udah gini banget ya. Tapi biasanya satu hal ya ketika lo ada pencobaan yang berat banget, abis itu jalan lo lancar. Gue selalu gitu sih, alhamdulillah. Jadi pas udah pusing banget, abis itu pasti setelah itu lancar. Dan waktu itu di US gue abis itu lancar banget, the whole proses gak ada kendala sama sekali. Mungkin itu karena lu udah istilah dilatih kali ya, kayak nge-gym kan lu harus angkat berat dulu, terus nanti setelah itu ya beban lain jadi terasa lebih ringan. Benar. Jadi gitu filosofinya ya. Bodybuilder aja. Lu gak mau jadi bodybuilder? Gak ada bakat sih gue bodybuilder, badan gue kecilan men, gue takut kayak turun bero atau gimana. Ya gak sih? Iya sih. Sakit sih jadi bodybuilder. Gue respect sih sama. Lu bodybuilder gak men? Gue enggak. Gue cuman ya every once in a while weightlifting dikit-dikit sih. Nge-gym aja ya. Ya sama gue juga. Tapi kalau bodybuilder kayaknya. Susah loh itu. Susah men gue. Kayak jadi Arnold Schwarzenegger. Governor California. Susah gak sih kayak lu mau naik pesawat. Nah itu dia tuh. Lu harus beli 2 tiket. Sama mandi. Lu bayangin deh kan bodybuilder kan lapsnya gini banget kan. Lu mandi. Iya mandi. Ngelap belakang lu gimana caranya? Susah banget kan. Apalagi kalau misalnya lu mau pup gitu. Iya. Itu berapa toilet hancur kali ya gara-gara keberatan. Susah banget gak sih kayak. Susah kan? Lu bisa pup jongkok gak? Bisa. Oke. Biasa orang kaya emang katanya kayak gitu. Dimas Danang sih yang kasih tahu gue tentang ini. Jadi orang kaya gak bisa pup sambil jongkok? Susah pup jongkok katanya. Karena di toiletnya gak ada ini. Gak ada toilet jongkok? Toilet jongkok. Tapi kenapa sih harus ada toilet jongkok? Kayak gue bingung deh. Gak tahu ya. Iya kan? Katanya lebih sehat. Tapi kenapa orang kaya gak gitu ya? Kan lebih sehat ya harusnya. Iya maksudnya orang kaya mau yang sehat. Apa yang bikin itu lebih sehat daripada? Nah itu gue gak tahu. Apa mungkin kita. Gue pengen coba aja. Maksudnya turunnya dengan estetik gitu. Tainya jadi cantik gitu maksud lo. Salurannya lebih lancar aja gitu. Oh, untuk badan kita lebih. Kita kenapa I don't ngomongin see berak the ya? point sih man. Kita kenapa ngomongin berak ya? Iya kenapa sih dari tadi? Sorry men. Gue suka Ada soalnya. sebuah obsesi tentang berak ya? Enggak sih. Sebuah fenomena untuk lo. Tapi menurut gue gak semua tai itu buruk, tai bisa jadi pupuk. Iya. Nah itu juga filosofi. Tai aja bisa jadi pupuk men. Yoi. Bener. Lu bayangin aja itu udah paling derajat paling rendah di Masih dunia. bisa jadi pupuk. Tai masih berguna untuk Yoi. banyak orang jadi pupuk. Bener. Dan Jadi lu jangan pernah ngerasa useless man. Bener. Karena lu jauh lebih tinggi daripada tai Yoi. derajatnya. Tai aja masih bisa jadi pupuk. Iya. Lu yang beban keluarga masih bisa jadi ya beban keluarga supaya keluarga lu makin kuat. Iya. Jadi apa sih? Gak ngerti gue. Itu loh kayak lu kan kalau misalkan angkat beban harus ada beban biar lu makin kuat. Oh Mungkin gitu. lu jadi beban keluarga supaya keluarga lu makin kuat. Iya bener. Jadi buat lu semua yang ngerasa lu jadi beban buat keluarga lo adalah lu ada gunanya. Yoi. Bikin keluarga lo jadi lebih sabar. Betul. Ya kan? Lu pernah merasa jadi beban keluarga gak? Enggak sih alhamdulillah. Oh, bagus. Belajar dari Afgan. Iya. Pokoknya inget aja tai. Gak semua tai itu buruk. Tai bisa jadi pupuk. Dan jangan lupa belajar untuk berak jongkok.
Walaupun Anda kaya supaya lebih sehat. Ya. Sebenarnya itu sih inti podcast kita. Oke. Kita gak ngomongin karir lu nanti, yang tentang karir lu kita bakal cut. Oh gitu, jadi semua tentang Tai. tai. Yoi. Iyalah, itu karena yang paling pasti dalam hidup gak sih? Semua orang pasti berak. Iya. Iya kan? Even kayak, you name it lah, siapa sih yang gak? Iya, ini waktu itu gue pernah ngobrol sama sahabat gue. Dia ngasih gue fakta yang sangatlah membuat gue jebret banget. Tau gue faktanya apa? Apa? Dia bilang, Fat, lu tau gak Scarlett Johansson kentut. Selevel Scarlett Johansson aja kentut. Kok tahu temen lo? Ya mungkin dia pernah nyium kali ya. Oh, Kentutnya si Scarlett Johansson. Scarlett Johansson aja kentut gitu ya. Ya iyalah kalau gak kentut dia kayaknya sakit gak sih men? Iya. Ya intinya gak ada orang yang perfect di dunia ini. Kesempurnaan itu overrated man. Bener. Terima kasih berak. Terima kasih kentut. Yuk. Thank you Scarlett udah kentut untuk kita. Jangan sambil makan ya nonton ini ya. Oke. Kita baca-baca ini kali ya. Curhatan. Boleh. Siap? Curhat time. Ini curhatan pertama yang menurut gue, wah bagus ini. Inspiratif. Dia bilang, Faedah ya? faedah. Pengen pesugihan tapi takut dikutuk. Advice please. Pengen apa? Pesugihan Pesugihan tuh sih? tapi takut dikutuk. Kayak pesugihan tuh lu minta dukun atau minta apa gitu untuk jadiin lu kaya. Itu pesugihan namanya? Ya ngepet, nuyul gitu loh. Oh, kenapa lu harus minta jadi kaya? Emang yang sekarang gak cukup? Gak tahu dia. Iya. Tapi bener sih. Ya kan? Yang penting merasa cukup dulu gak sih? Iya, ntar pas lu udah kaya, lu minta lebih kaya lagi. Gak cukup-cukup men. Kesian tuh babi ngepetnya kecapean. Ya gak sih? Jadi lu ngerasa cukup aja dulu. Gak akan cukup men kalau mau jadi kaya. Ya sih? Bener sih. Bener. Kecuali babi ngepet tuh emang maraton, bisa maraton gitu. Mungkin dia harus training dulu tuh babi ngepet. Nike please sponsor. Buat versi babi ngepet. Yoi. Iya. Kan mereka ada training center gitu kan, isinya atlet. Tapi kenapa gak ada? Babi ngepet tuh apa sih men? Yang gue tahu ya, Ini bentuknya apa? Babi? ini Persatuan Dukun Nusantara, Oh, correct me if I'm wrong. PDN. Perdunu, lu tau gak? Oh, ada Ada, baru dibikin di Banyuwangi. Baru banget dibikin asosiasinya. Ini beneran men? Bener. Ini ada? Ada artikelnya. Baru minggu, ya kurang lebih lah minggu-minggu ini baru dibikin. Tujuannya untuk mereka mau bikin festival santet Indonesia. Gua gak bohong. Serius ini ada. Terus ini diperbolehkan gitu? Gak tahu. Oh. Jadi dia mau bikin Banyuwangi itu sebagai wisata mistis di Indonesia. Gitu loh. Nah jadi Perdunu kalau misalkan mau collab sama kita, ada email kita di bawah. Ada Instagramnya ya nih Perduni? Nah gak tahu ya. Mendingan bikin deh. Tolong cek gue. Persatuan Dukun Nusantara di Banyuwangi. Yoi. Nah ini correct me if I'm Coba wrong ya. tanyain dong, babi ngepet itu apa? Kalau yang gue tahu, babi ngepet itu lu kayak makhluk, macam kayak babi, terus lu harus nyalain lilin gitu. Dan lilinnya nggak boleh mati. Kalau lilinnya mati, ya udah babi ngepetnya nggak bisa kerja. Iya. Kerjaannya ya ngepet, nyari-nyari duit orang ambil, bener gak sih? Ngepet tuh gimana sih kayak? Nolong, duit lah, beras Dan itu lah. cuma ada di Indonesia gua rasa ya. Iya. Ya, di negara lain kayaknya nggak ada deh babi ngepet. Iya, kalau misalnya di Amerika apa? Ngepet apa bahasa Inggrisnya? Stealing pig. Stealing pig, ngepet pig, ngepet pork, malah dimakan nanti. Iya makanya. Oke, next. Ntar kalau misalnya hancur, gue lah yang disalahin karir Iya lu men nih. nih kayak udah. Langsung. sama. Iya sih. Bahaya. Oke. Cut tadi bahaya soalnya. Lanjut, curhatan kedua. Oke. Perdunu, maafin kalau gue salah ya. Anyways. Nih, pengen banggain ortu dengan jadi tajir lewat jalan pilihan karir gue. Tapi ortu gue gak setuju untuk gue jadi atlet. Padahal gue yakin ini bisa bikin gue sukses lewat jalan gue. Gimana ya? Jadi dia pengen jadi atlet gak dibolehin sama orang tua. Kenapa alasannya gak dibolehin? Harus tanya dulu gak sih? Kalau misalnya alasannya kayak gak masuk akal. Cuman kayak gak boleh. Soalnya kita mau kamu jadi apa gitu misalnya. Ya. Tukang genteng gitu. Kayaknya lebih. Siapa tahu. Itu udah passion keluarga kami, nggak bisa diganti, harus jadi tukang genteng gitu kan. Kan nggak masuk akal gitu. Jadi menurut gue lu harus stand your ground kalau lu bener-bener ngerasa kayak ini passion gue dan lu
konsisten, lu pasti bisa dan lu harus own it. Betul. Ya kan? Berarti kalau Dan lu misalnya harus jadi sabar, lu jangan ngeluh. Kalau misalnya bener kayak nggak kejadian-kejadian lu jangan kayak aduh bener ya. Ini kayaknya emang gue gak bakat dah. Nah itu lu salah. Itu berarti meragukan diri lo. lu pernah gak cekcok sama orang tua karena orang tua lu nggak mau lu di karir musik atau di karir mana gitu? Enggak sih. Nyokap bokap gue kayak, oh kamu mau jadi penyanyi? Boleh, tapi yang penting kuliah gitu. Oke, makanya lu akhirnya kuliah kan di Malaysia? Kuliah. 2,5 tahun gue di Malaysia di KL. Wede. Bachelor of Economics kan lu ya? Bachelor of Marketing. Marketing. Main kan? Iya, kalau Iya. misalkan karir lu hancur bisa masuk marketing agency mana Iya, gitu. ini advertising kayak apa kayak Iya, gitu masuk kan. Volix. Bisa kan? Jangan hancur dong. Hancurin yuk, biar dia masuk Volix yuk. Udah gitu gue iya lagi iya. Main S1 Malaysia. Tapi kita gak ada duit sih. Jadi Makanya bayarnya kita- pakai apa? Unpaid internship. Gue bayar pakai Lu bayarnya, exposure. lu bayarnya pakai babi ngepet ya? Gue bayar pakai exposure kalau mau. Tapi dia gak perlu exposure. Kita yang butuh exposure dia. Kan gue udah pakai Kiki Saputri. Oh iya. Jadi lu kalau misalnya jadi dia, ya tanyakan dulu apa alasan kenapa orang tua lu gak bolehin. Iya. Nomor satu tuh. Kenapa orang tua lo gak ngebolehin kalau alasannya gak masuk akal ya Ya udah. jangan lo turutin. Karena itu gak masuk akal. Ya kan? Ya. Kedua, lo konsisten dan jangan mengeluh. Karena proses tuh gak akan gampang selalu. Pasti susah. Apalagi kalau misalnya lo mau jadi seorang yang hebat. Terus ya konsisten aja sama pilihan lo. Setahun 2 tahun tuh gak cukup gak sih? Kadang-kadang ada yang cepet juga men. Tapi kalau lu ngeliat orang cepet, kok dia bisa lebih cepet? Nah lu jangan ngiri men. Karena setiap orang beda-beda jerninya. Ada berapa orang di dunia ini? 3 billion orang ya, di dunia banyak ini. lah, banyak banget. Satu pun gak ada yang sama jalannya. Setiap orang unik beda. Jadi kan. Ya gak sih? Jangan bandingin proses lu sama hasilnya orang. Iya, karena satu pun orang di dunia ini gak ada yang sama jalannya. Bisa gitu ya? Ya, Masya Allah. Langsung rohani. Ustaz. Ustadz. Bagus. Lanjut. Ya. Tapi bener banget sih. Gue setuju sama lu. Karena Michael Jordan aja masih butuh 7 tahun untuk menang NBA Championship. Tuh, Pertamanya dia. itu Michael Jordan loh. Iya, udah great of all time loh. The greatest, world's greatest kan. Iya, world's greatest. Tapi dia 7 tahun itu gajinya gimana ya? Maksudnya dia dibayarin gajinya kan sama. Kayaknya gede sih. Enggak 7 tahun. Dia udah 7 tahun itu dia udah jadi atlet sukses. Heeh. Tapi dia baru menangnya setelah 7 tahun. Yoi. Oke. Iya. Iya. Gajinya pasti tetap gede. Iya. Pengen sih gue punya gaji gede ya. Mm-mm. Lu pertama kali merasakan gaji gede itu kapan? Waktu gue nyanyi pertama kali tuh. Album pertama. Umur 19. Wah gila. Enak ya jadi Afgan ya. Enggak, dulu pertama kali gue nyanyi gue cuma dibayar pakai voucher men. Oh ya? Iya, voucher makan. Gue inget banget ya di Pisa Cafe Menteng bro. Oh tahu gue bisa kafe menteng Iya. anjir. Terus gue diminta nyanyi buat Valentine gitu. Bentar lagi Valentine ya. Iya, terus dikasihnya bayarnya cuma voucher makan 500.000 bro. 500.000 apa 5 juta ya? Enggak 500.000. Ya udah. Oh Itu. berarti lu pernah ini juga ya? Gue simpen men vouchernya sampai sekarang. Wah lu mestinya lu iniin nih. Lu apa namanya? Lu bingkai. Pisa Cafe Menteng masih ada kan ya? Masih ada gak sih? Masih. Bukannya ganti ya? Ganti jadi Kunstring bukan sih? Oh beda lagi ya? Oh. Oh, yuk kesana yuk. Saya Pindah. masih ada vouchernya loh. Ini yang dulu 500.000. 13 tahun yang lalu. 13 tahun yang lalu. Berarti lu umur berapa belas? 19. Oh pas 19 tuh ya. Pertama kali. Mm. Dan itu lu bawain album lu. Single lu. Gue cuma baru punya satu lagu itu, Terima Kasih Cinta itu. Baru keluar, sisanya gue kayak dulu bawain lagu orang. Cover-cover. Lagu Stevie Wonder, John Legend gitu. Oh berarti lu pernah merasakan menjadi penyanyi kafe ya? Wah dulu gue sebelum rilis album kafe ke kafe. Oh. Dulu di Skor, tau gak lo Skor? Skor gue gak tahu jujur. Lu gak tau Skor Citos men. Oh Skor Citos. Skor. Oke. Skor. Terus paling sering di Pisa Cafe. Gitu sih men. Waduh. Seru deh zaman dulu tuh. Apa yang Belum lu- ada sosial media. Yang lu kangen dari zaman dulu tuh apa? Karir lu sebelum The Fame ini nih.
Oh, karir gue sebelum gue Yeah, jadi before the penyanyi. fame. Gak ada pressure aja sih. Oh ya? Iya, kayak tiap hari kayak cuman, oh gue mau nyanyi, benar-benar pure cuman mau nyanyi aja. Hidup lu tuh kayak bahagia mau nyanyi gitu. Kalau sekarang udah ada sedikit pressure-nya gitu loh. Iya. Terus kayak hidup lu udah di plan gitu kan. Misalnya nih quarter 1 nih gini, 2, setiap tahun tuh udah kayak gitu. Jadi kayak baru awal tahun aja hidup lu udah di plan for the rest of the year gitu. Jadi kayak udah. Itu yang gue kangen sih dulu kayak the pureness of Being not famous. of joy. Like Asik. Menarik tuh, menarik. Tapi lu dengan ini life before the fame sama life after the fame ada yang berubah gak menurut lu dalam hal jelek? Before the fame and after the fame, banyak sih bro. Contohnya apa aja yang lu sadari tuh akhirnya? Gini ya, kalau misalnya lo tiba-tiba mendadak famous gitu ya, terus lo pada saat itu belum menemukan diri lo yang sebenarnya, you could get lost. Lo bisa berubah menjadi diri lo yang sebenarnya itu bukan lo, cuman itu apa yang orang project pengennya lo jadi itu, sebenarnya itu bukan lo gitu. Itu kali ya. Lu pernah merasakan itu? Pernah, jadi kayak lebih lu straight away sama the real you After. gitu. Oke. In terms of your personal life. Oke. Karena lu mengikuti apa yang diekspektasikan oleh market lu ini nih. Iya, jadi lu tuh harus gini gitu. Jadi I lost the sense of my real self. Tapi ya pelan-pelan kan jadi ketemu lagi. Dengan lu sadar bahwa lu ngerasa kayak ini kayak bukan gue deh, itu momen udah wake up call, lu pasti akan bisa balik Momennya lagi. kayak gimana tuh ketika lu sadar, ini tuh bukan gue deh. Itu yang gue ngalamin kayak ada anxiety attack gitu selama 2 tahun berturut-turut tuh. Gue setiap nyanyi di panggung, gue anxiety, gue bisa yang kayak sampai blurry gitu di panggung. Iya, bisa sampai kayak selesai panggung tuh kayak badan gue tuh kayak habis dipukulin men. Dan gue kayak cuma bisa, it was a dark times in my life. Terus ya disitulah gue ngerasa sama 2 tahun itu gue baru merasa kayak mungkin ada beberapa hal yang gue harus fix gitu. Right. Dan akhirnya 2 tahun itu jadi pembelajaran besar untuk lo. Yes. Itulah yang lu pelajari untuk ya mencari diri lu sendiri dulu sebelum lu dikasih power. Maksud gue jangan kebawa terinfluence sama terlalu banyak orang yang mendetail lu sampai lupa sama diri sendiri. Nonton Imperfect the Series. Nonton Imperfect the Series. Afgan sebagai diri sendiri. Kok kita malah lebih banyak promo Udah 3 kali, 4 kali loh udah. Iya. Gitu sih men. Damn. Keren sih itu menurut gue. Waktu itu gue seumuran lu sih pas gue ngalamin itu. Paling bentar lagi ngalamin kayak gitu. Lu pernah ngalamin quarter life crisis gitu gak? Gue gak tahu ini quarter life crisis atau enggak ya. Cuman gue merasa umur 25 gue mikir gue sebagai entrepreneur kok belum punya Ferrari. Sementara orang-orang lain udah gitu. Harus Ferrari banget men. Maksudnya ya sports car, supercar gitu lah. Kok gue belum punya rumah, kok gue belum punya ini itu gitu loh. Emang itu barometer sukses lo bro. Nah itu dia tuh. Ini yang sampai sekarang gue masih bingung barometer sukses gue tuh apa tuh biasa. Barometer sukses lu bahagia gak sekarang lakuin apa yang lu lakuin? At this point gak tahu. Gue gak bisa nyari tahu gue tuh bahagia atau enggak. Kok gitu sih? Tapi lu semangat gak kalau misalnya sekarang mesti kerjain ini, lu punya semangat. Cuman kan bahagia tuh sesuatu yang susah di-define ya. Yang gue pelajari, gue gak tahu ini benar atau enggak, correct me if I'm wrong. Bahagia itu ketika kita bisa menjadi bisa comfortable sama diri kita sendiri secara 100%. Nah tapi gue gak bisa ngedefinisikan 100%nya gue tuh kayak gimana. Iya sih. Mungkin karena selama ini yang gue pelajari semua kuantitatif. Gue selalu belajar kalau misalnya bikin bisnis, bulan pertama harus ada target berapa konten, atau berapa revenue, berapa profit. Itu yang gue ngerti, tapi untuk gue diri sendiri, belum bisa gue define. Proses sih men. Iya sih. Tapi
lu ngerasa lu udah on the right track kan? Hopefully. Iya. Gak tahu sih, emangnya on the right track? Kalau malah jadi nge-hostin gue sih. On the right track dong man, lu kayak lu punya this big company media group yang kayak udah bisa direlate sama generasi yang lebih muda, kayak udah you're feeding them great stuff gitu, menurut gue sih you're on the right track. Semoga ya. Yes bro. Semoga ya. Karena yang gue pelajari ya kayak misalkan siapa tuh namanya? Robin Williams. I think he was on the right track. Tapi akhirnya dia gak bisa bahagia sama diri dia sendiri. Dan akhirnya bunuh diri. led to suicide. Nah itu dia. Kenapa dia bisa kayak gitu ya? Maksud gue kayak. Nah itu gue gak tahu. Itu yang gue takut. Apakah ini bakal terjadi sama gue? Tapi itu sih begonya gue kebanyakan takut. Ngerti gak sih lo? Mungkin ada beberapa hal yang dia gak, dalam dirinya dia yang dia gak sadar. Yang dia, he has to work on himself kan. I don't know, gue gak ngejudge sih. Tapi ya, it can be hard sih for people. Apalagi kalau lonely ya. Yes. Kan kayak di bisnis ini lu bisa ngerasa lonely banget. Lu bisa apalagi ngerasa sendiri banget. Hah? Kalau misalnya lu udah di puncak tuh. Puncak apa nih? Puncak karir. Kayak misalnya gue ngeliat lu ya. Dan lu memang mikirnya apaan? Enggak ya, gue cuma mau nanya doang. Iseng aja ya, biar seru. Gue kira puncak yang lain. Iya nih. Puncak kenikmatan. Ya, gue pikir itu. Kalau kita lu di puncak, balik lagi. Kalau misalnya, nih yang gue pelajari, kalau misalnya lu udah di puncak, lu pasti bakal jadi lonely. Iya gak sih? Iya. Karena puncak tuh sempit kan. Dan semua orang pengen masuk puncak. Sementara lu gak bisa lama-lama juga di puncak. Nah lu merasa lonely gak sih sama top of the career lu? Lonely sih. Gue apalagi lagi pandemi ini tambah lonely sih gue. Oh damn, iya sih. Iya sih. Lu juga ngerasa gitu gak sih pandemi jadi tambah lonely? Iya, damn. Aduh. Lonely job. Lonely job. Lonely. Tai emang. Ya cuma harus dihadapin man. Harus dihadapin man. Benar. Ya. Mau gimana pun juga masalah jangan dilariin. Karena ujung-ujungnya kalau misalnya lu lari masalahnya gak bakal kemana-mana. Bakal terus ada, harus dihadapin. Harus dihadapin. Ada satu filosofer, anjir berat banget filosofer. Gue menarik banget nih, dia ngomong kalau misalnya keberanian itu ketika kita tahu kita punya rasa takut dan kita berani menghadapi rasa takut itu. Bener. Keberanian bukan berarti lu gak ngerasa takut. Iya. Keberanian justru lu punya rasa takut tapi lu bisa ngadepin itu. Iya. Nah itu hal yang harus lu bawa tiap hari man. Iya. Courage. Susah sih tapi ya, harus. Itulah. Ya sekarang nih gue ngobrol kayak gini kan harus bawa keberanian juga bro. Yoi. Iya. Iyalah dari tadi ngomonginnya tai. Beol. Babi ngepet. Ini topik kita. Jujur gue juga. Tapi gue melewati ketakutan gue sekarang di sini tetap ngobrol sama lo. Oke. Semoga gak blunder. Netizen mohon jangan hujat kita. Kita hanya manusia biasa. Iya. Tapi kita bakal cut sih beberapa tadi ya. Bukan beberapa sih. Banyak. Ya, banyak sih. Ini kayak 50% kita cut dah. Aduh oke. Lanjut curhatan. Ya. Curhatan ketiga. Karir gue lancar. Percintaan gue yang enggak. Baru aja diselingkuhin setelah 5 tahun pacaran. Oke. Gimana respon lo? Sabar ya. Berarti emang lu gak deserve dia, berarti lu deserve yang lebih baik. Kadang-kadang orang pergi dari hidup kita supaya kita bisa make room untuk orang yang lebih baik untuk datang. Asik. Coba pikir kayak gitu deh. Ya kan? Tapi benar. Lu diselingkuhin gitu loh. Mana ada sih orang yang cinta terus selingkuh? Iya, kalau cinta jangan selingkuh, kalau selingkuh jangan cinta. Iya. Kalau dia gak cinta selingkuh ya udah emang gak cinta. Nah berarti dia gak cinta aja sama berarti gak cinta. Makanya lu jangan, udah deh. Move on aja. Sama jangan jadiin karir lu berantakan juga gara-gara lu patah hati. Wah, ya gak sih? sih? Biasanya kan lu patah hati terus tiba-tiba karirnya kayak aduh udah gue gak mau kerja, fuck it gitu kan. Itu lu jadi double tuh kehilangannya. Iya gak sih? Double banget. Sayang banget karir lu lagi bagus kan. Iya. Masa gara-gara pencitraan karir lu jadi hancur juga. Karir lu bagus, nanti lu gaji lu naik. Lu bisa merawat diri dengan lebih baik, baju lu jadi lebih bagus, lu lebih cantik. Walaupun lu bakal tetap jadi budak rupiah.
Ya itu semua lah ya jadi budak rupiah. Ini negara kita juga jadi budak rupiah gak sih? Iya, kecuali lu kapitalis top 10. Heeh. Cut ya itu ya. Dragon Ball. Dragon Ball. Di kehidupan. Yoi, Dragon Ball kan bisa punya wish apa aja. Ya. Ya kan, mau wish gak jadi budak rupiah juga bisa. Bisa. Dragon Ball ya. Dragon Ball. Oke. Hening sejenak. Sorry ya, editor. Lanjut. Gue pengen nanya tentang tadi. Lu pernah merasa, kapan terakhir lu patah hati? Terakhir gue patah hati, udah lama sih. Bisa diceritain? Enggak. Terakhir patah hati udah lama sih gue. Tapi ya, gue tuh orangnya gue orangnya yang recovernya cukup Cepat. enggak lama. Jadi kalau misalnya Oh ya? gue udah ngalamin yang relationship gagal gitu, abis itu gue kayak I don't wanna be in relationship for a while gitu. Kenapa tuh? Karena gue butuh waktu untuk reevaluate diri gue. Kayak what's wrong with me, apa aja sih yang harus gue rubah dalam diri gue, dan itu gak bisa terjadi dalam semalam men. Karena kalau misalnya lu masih punya baggage yang banyak terus lu in relationship lagi, it's gonna happen all over again. Jadi mendingan lu kelarin dulu sama diri lo, baru kalau lo udah siap yang serius gitu. Gue maunya gitu. Karena kalau enggak bisa-bisa lu mencintai, lu berhubungan dengan pacar lu tapi bukan didasarkan oleh cinta. Tapi malah didasarkan oleh obsesi atau infatuation. Bener. Dan juga fear. Or fear. Jadi lu kayak clingy tapi lu sebenarnya gara-gara lu takut aja, dan takut kehilangan, dan takut dia gak suka lagi sama diri lo, insecure gitu-gitu kan. Lu kayak kalau misalnya karir lu jelek di musik, lu bisa jadi dokter cinta deh. Ini ya, Love Doctor gak sih? Love Doctor. Yang pakai stetoskop tapi nanti hati. Asik. Tuh, udah kebayang nih konsep brandingnya nih. Brandingnya sih gue itu sih kayaknya. Nah, boleh tuh. Boleh banget. Stetoskopnya heart. Jadi dicek dulu nih, lu kenapa gitu. Yoi, Dokter Boyke siapa tahu mau bikin branch baru ya. Iya. Oh, Brand gue bikin YouTube channel Dokter Cinta. Cocok sih menurut gue. Bisa sih, lu udah ada pengalaman cita-cita. Lu kenapa sih dari tadi bilangin karir gue, ntar kalau udah gak nyanyi lagi. Enggak lah, dengan gue nyanyi aja gue udah menjadi dokter cinta men. Bener sih, karena lu udah merepresentasikan perasaan orang-orang banyak. Iya benar. Dari lagu-lagu lu. Ya kan? Bener-bener ya. Sadis. Terlalu sadis. Lanjut. Curhatan lagi. Oke. Oh mantap nih. Gue merasa kalau gue yang selalu minta maaf ke pacar. Tapi pacar gak pernah minta maaf ke gue. Paling parahnya, gue pernah nge-gap dia selingkuh. Tapi begonya malah gue yang minta maaf. Goblok lu, sorry. Gue udah pacaran 7 tahun sama dia. Dan sekarang gue bingung apakah gue harus putusin dia, tanda tanya. Nanya lagi. Goblok. Iya, ini baru namanya bucin nih. Ini udah bucin level paling tinggi gue rasa. Selingkuh, diselingkuhin, malah ke-gap. Ke-gap, dia minta maaf. Kenapa? Why? Di mana self respect lo, man? Ini cowok apa cewek sih? Gak tahu sih. Pakai second account gitu dia. God damn. Self respect sih. Iya, di mana self respect lo? Masa lo mergokin dia nyelingkuhin lo minta maaf kenapa? Nggak tahu, aneh banget. Sorry, lanjut. Kayak wah itu gimana ya? Itu scene-nya gimana ya? gue ngebayanginnya gitu sih, kayak mungkin lagi di kamar gitu selingkuh, terus tiba-tiba kayak Di-gap. sayang, digrek kayak Sorry. Lanjut. Habis itu dipacarin lagi. Oke itu aneh sih. Kayaknya lu harus diruqyah deh. Bener sih. Bener, Ruqyah sponsori kami. Gue mau sih ikut dalam proses ruqyahnya, mau lihat. Lu pernah lihat Ruqyah gak tapi? Gue hampir pengen diruqyah dulu. Oh ya? Kenapa? Soalnya sahabat gue ada yang diruqyah gitu, katanya habis diruqyah, enak gitu. Oh ya, kenapa lu pengen Ruqyah tapi? Nggak tahu, kayak gue ngerasa kayaknya perlu sih. Pengen nyoba aja gitu. Tapi nggak jadi, takut gue. Si serem sih, gue liat video-video di YouTube. Lu tau gak gurah? Gurah apa? Itu yang lu, gurah tau gak sih lo? Yang dikeluarin semuanya kayak dahak lo jadi
Abis itu lu jadi kayak plong banget gitu. Oh gue gak tahu. Semua racun-racun lo. Dan itu sama kayak Ustadz ruqyah juga. Gitu. Gue gak tahu sih. Nah itu gue mau coba antara dua itu tapi masih takut sih. Ada yang mau sponsorin? Ya pokoknya curhatan tadi intinya self respect. Self respect. Self respect. Sama ruqyah. Soalnya kan gak masuk akal men. Masa lo yang minta maaf sih? Iya, aneh aja nih orang. Atau mungkin dia udah disantet. Bisa juga, makanya harus ruqyah. Iya. Lanjut. Oke, itu sih saran kita ya. Saran ya. Saran aja. Gak usah diikutin juga gak apa-apa. Oke, curhatan kelima. Tentang kerja bareng pacar. Gue 5 tahun kerja bareng pacar dan gak pernah ada masalah. Tapi baru-baru ini gue nyadar dia selingkuh lagi. Wah banyak yang selingkuh ya di dunia. Dan yang lebih sakitnya ternyata dia selingkuh sama adik gue sendiri. Gue sakit hati banget. Nah tapi sekarang gue bingung nih karena gue lagi ngarang. Ini orang juga mau gue ruqyah nih kayaknya. Nggak. Gimana gue gak bisa komen nih orang ngarang. Iya lo anjing. Iya anjing. Nah, skip. Sorry ya follower. Tapi gimana tuh kalau itu kejadian sama lo? Misalnya mantan kalau lo. Kalau itu kejadian. Tiba-tiba pacaran sama adik lo. Susah sih. Gimana? Jujur gue gak bakal bisa. Tapi adik lo cinta banget. Terus dia juga cinta banget sama adik lo. Kalau gue jadi dia ya. Kalau itu terjadi beneran ya. Gue bakal diskusi dulu sama adik gue. Gue minta negosiasi. Lu bayar gue deh gitu. Oh gitu. Budak rupiah. Budak rupiah. Atau nggak gini, kayak ya udah deh lu bayarin gue ngekos atau tinggal di tempat yang bagus gitu ya. Iya. Biar gue nggak usah ketemu ngeliat lu terus tiap hari sama mantan gue. Itu dia bagus. Ya kan? Kalau lu? Sama sih. Daripada ada pertikaian ya, biar gue bisa move on dan bisa legowo, mendingan lu bayarin gue. Iya. Uang sewa tiap bulan gitu. Kayak nggak perlu ribet lah di apartemen SCBD kayak gitu. Kita hidup di dunia kapitalisme men. Jadi apapun bisa diukur dengan uang. Jadi kalau ada lo nggak bisa, oh ya udah jangan pacaran sama dia gitu berarti kan. Iya gitu aja. Kan fair. Fair-fairan. Otak bisnis jalan juga. Ya. Dalam cinta. Bisa gak sih bisnis sama cinta disatuin menurut lo? Gak tahu, belum pernah. Bisa gak menurut lo? Gue gak tahu sih, gue belum pernah juga. Ya mungkin nanti kita next bisa undang orang yang pacaran. Mungkin pas udah nikah kali men, bisa. Kan kalau udah nikah semua finance lo jadi satu. Iya ya. Ya kan? Ya gak? Bener sih. Bener. Gue belum nikah sih tapi. Iya, gue juga belum sih. Kayaknya yang belum nikah gak bukan cinta sama bisnis kali ya. Iya sih. Ya kan? Kecuali lu kaya banget. Kayak lu kaya banget. Terus lu kayak kalau bisnis lu hilang ya udah ya lah cuma segitu. Satu bisnis doang. Ya udah gak apa-apa lah. Solo. Berapa sih 1 M doang? Berapa? Jadi itu exception untuk orang-orang yang kaya banget aja. Gue pengen jadi orang kaya deh jadi sekarang. Oh gitu. Kenapa sih men lu pengen jadi orang kaya? Karena kayaknya enak. Enak bisa punya Ferrari. Terus emang lu kalau lu punya Ferrari habis itu lu langsung happy? Kayak tiap hari Ferrari terus gue bahagia. Enggak sih. Gue belajar kalau misalnya ada hukum ekonomi katanya. Apa? Lu beli sesuatu lu bakal bosan dengan hal itu. Iya. Mau sebagus apapun tuh barang. Habis itu bosan terus pengen ganti lagi kan. Kenapa gue pengen jadi kaya ya berarti ya? Jangan. Jangan sih. Tapi lu merasa kaya gak? Enggak. Biasa aja. Cukup. Definisi kaya lu apa? Definisi kaya gue. Bisa nyaman. Bisa nyaman dengan? Nyaman aja, hidup lu nyaman, lu tinggal di tempat yang nyaman. Terus lu masih bisa jalan-jalan, terus makan masih bisa makan enak. Itu udah, menurut gue udah. Enak ya? Wah kaya sih. Soalnya gue sering ngebayangin gitu kalau misalnya gue ngeluh gitu ya. Kayak aduh kenapa sih bosan banget gitu. Lu bayangin kayak banyak orang yang stuck isolasi. Maksudnya bukan isolasi, maksudnya quarantine di rumahnya yang gak ada tempat tidurnya lah, gak ada AC-nya lah, panas gitu. Bayangin dong mereka gimana. Dan mereka masih bisa survive. Mereka survive, jadi harus selalu pikirin orang lain sih. Betul. Biar hidup lu bisa tentrem. Hidup gak selamanya ngefokusin ke diri lu gak sih? Iya bener.
Gue bacanya di buku ya. Gimana tuh? Gue baca di buku. Katanya lu gak akan pernah bahagia kalau lu hidup. Lu hidup tapi lu self-centered. Jadi lu cuman mikirin, aduh gue terus itu lu sampai lu udah mau mati juga lu gak akan bahagia. Jadi cara lu bahagia adalah lu bisa kayak yang jalanin hidup ngerangkul banyak orang, kayak kalau orang susah lu bantu, kalau misalnya lu bahagia lu share gitu men. Bener sih, gue pernah diajarin sama profesor gue. Dia bilang, profesor apa men? Sosiologi. Dulu gue ambil sosiologi soalnya. Lu S berapa sih? STLR. Wah. Sponsori kami. Gue suka sih. Pesan yuk. Kayak gitu. Langsung branding. Invoice-nya saya tunggu. Pokoknya si profesor ini ngomong. Kalau di happiness, kebahagiaan itu bisa diukur dengan kuantitatif. Caranya cari tahu, panjang sih, cuman si profesor gue intinya bilang cari tahu si masyarakat ini punya altruisme atau enggak. Altruisme itu ketika lu lagi ada masalah gue bantu gitu loh. Dan kalau misalnya gue lagi ada masalah lu juga bakal bantu. Intinya gitu, ada kolektif altruism dibilang. Jadi secara kolektif kita mau saling bantu, gak saling self-centered doang. Nah bener kan, sama sinkron sama yang gue omongin kan. Iya. Nah, iya, makanya gue sekarang lebih kayak gitu sih ngejalanin hidup gue. Gak self-centered, gak mau. Karena gak akan pernah cukup men, lu pasti akan kurang terus. Iya. Iya. Capek terus. Capek bro. Pasti lu kayak ngerasa harus ngejar sesuatu terus. Betul. Live in the moment. Live in the moment. Curhatan berikutnya. Kita lagi selesai nih. Awas ya ini ngarang lagi. Ngarang lagi, gue lempar iPad gue nih. Lempar lu pakai STLR. Gue tuh pengen ngerintis buku puisi yang gue tulis. Tapi yang jadi masalahnya, gue dari dulu belum bisa beli laptop dan mental gue yang masih campur aduk sama masalah yang datang ke gue. Gimana ya? Jadi dia lagi menulis buku. Iya. Tapi dari dulu puisi. Tentang puisi. Tapi dari dulu dia belum punya modal buat beli laptop. Sama mentalnya belum siap. Untuk? Gak tahu, dia bilang mental gue yang masih campur aduk sama masalah yang datang ke gue. Justru lu gak, kalau lu nunggu mental lo siap gak akan pernah jadi tuh buku menurut gue. Ya kan, kadang-kadang gue gini nih, oke, gue start nanti deh. Pas misalnya minggu depan deh gue mulai start, pas gue udah mulai agak mendingan, udah siap. Nah itu gak akan kejadian, lu kenapa kalau lu mau start ya sekarang ini, lu punya pilihan besok deh. Enggak, lu sekarang pilihannya, kalau lu mau berubah ya sekarang. Kenapa harus nunggu-nunggu sampai perfect? Iya, gak akan ada momen perfect itu, gak akan datang menurut gue sih. Kemarin gue nonton podcastnya Joe Rogan sama Kevin Hart. Dia nanya, si Joe Rogan nanya, kenapa Kevin Hart bisa punya mindset yang sangat positif? Kevin Hart. Ya Kevin Hart, komedian. Kenapa lu punya mindset yang sangatlah positif? Tanya si Joe Rogan ke Kevin Hart. Kevin Hart bilang, karena gue menyadari kalau misalnya gak ada yang sempurna di dalam dunia ini. Iya, emang gak ada. Gak ada satupun yang sempurna. Dan gak apa-apa untuk gak jadi sempurna. Karena itu hal yang normal. Itu salah satu hal yang normal di dunia adalah gak ada yang sempurna. Iya, itu satu hal yang udah pasti gitu, di dunia gak ada yang sempurna. Iya, kecuali Tuhan lah. Iya. Jadi kalau misalnya lo menunggu momen yang perfect, sampai mental lo lebih siap, lo gak akan pernah mulai. Kalau mulai sekarang, dan kenapa harus nunggu sampai punya laptop, lo bisa nulis pakai buku men. Iya, pakai kertas dulu. Iya, tulis. Gue aja kalau nulis sekarang nggak pernah pakai laptop. Nulis lagu pasti pakai pulpen kertas dulu. Terus jurnal, gue kan suka bikin jurnal ya, nulis aja. Kenapa harus nunggu sampai punya laptop? Iya, Pramudia Anantatur pas dia bikin buru tretalogi, dia kan kagak ada laptop. Iya dia tuh. lagi di exile, dia bikin pakai kertas bekas. Bayangin dong, itu jadi buku. Iya. Jadi legend loh dia, buru tretalogi tuh, Pramudia Anantatur. Oh iya. Bumi manusia dan lain-lain kan. Bumi manusia dan lain-lain ya. Iya kan gak ada laptop mereka. Makanya menurut gue itu itu bullshit sih kalau nunggu sampai punya laptop untuk lo. Iya. Ya mungkin mentalnya dia belum siap, tapi ya gak ada yang namanya mental siap ketika kita mau ini kan. Iya. sesuatu. Mulailah sekarang. Gak akan ada pernah momen lu nunggu lu siap gak akan pernah datang deh. Pasti ada aja terus. Mulai aja dulu. Mulai dulu. Curhatan ke-7. Pengen jadi bandar narkoba tapi takut
ketangkep. Gimana dong? Gak mungkin. Gak ketangkep sih kalau jadi bandar narkoba. Pablo Escobar-nya ketangkep ya? Pablo Escobar-nya ketangkep. Itu tuh siapa tuh yang terbesar di Asia? Freddy Budiman. Gak tahu gue jujur. Wah lo harus cari men. Udah dihukum mati sih. Oh ya? Itu ketangkep. Jadi lo kalau gak mau ketangkep ya jangan jadi bandar narkoba sih. Don't do drugs. Jadi bandar yang lain aja. Contohnya? Bandar apa ya? Jakarta. Iya. Bikin franchise-nya gitu. Tetap lu bandar juga. Yoi. Ya kan? Bandar, cuman ya at least gak bakal ditangkap polisi lah. Enggak lah. Gara-gara gak bakal ditangkap BNN lah. Mm-mm. Ya polisi mungkin bakal nangkep lu kalau misal lu penipuan. Gak bayar pajak. Gak bayar pajak. Ya kan? Tapi BNN enggak. Gue sih saranin lu jadi bandar Jakarta aja. Bandar Jakarta. Sorry kami. Pipip, nanti bakal banyak pipip nanti nih. Lanjut. Oke, mantap curhatan terakhir. Banyak juga yang curhat ya. Iya nih. Mana ada 800 gue lihat yang reply. Ah, bener lu. Iya, gue baca-bacain satu persatu. Anjir, pusing juga gue. Aneh-aneh gitu lagi. Makanya gue bingung. Yaudahlah. Seru sih tapi. Terakhir nih. Curhatan terakhir. Gimana caranya nyari circle pertemanan yang mau diajak berkembang dan ngebangun relasi yang bagus sama mereka? Saya anak desa yang sedang merantau. Gue juga, tapi gue dulu pernah ngalamin beberapa kali ganti circle sih. Oh ya? Kayak umur, kalau lu, gue ngerasa umur 20-an tuh kayak nyari circle yang pas gitu. Kayak tribe yang pas buat lu. Itu yang mana? Ketika lu udah kayak reach 20-an akhir, kayak gue sih ngerasanya gue udah nemuin nih tribe gue ini dan gue stick di situ yang benar-benar bisa gue ajak bareng. Ayo kita sama-sama kita maju gitu kan. Kalau misalnya dulu kayaknya gue banyak banget circle-nya, tapi kayak masih mencari-cari sih. Tapi it's fine sih menurut gue. In order for you to find the right tribe, lo harus emang nyoba. Tapi cuma satu pesan gue, jangan terpengaruh dengan setiap circle-circle yang lo temenin ini gitu. Ya, terpengaruh hal buruk. Terpengaruh hal buruk, ya. Ya. Dan lu harus sense kalau misalnya dari awal, pas lu lagi hangout sama mereka kayak ngerasa, oh it's not good for me ya, lu jangan. Trust your guts. Tapi it's okay to look around. Yeah. Circle yang paling enak buat lu nanti. Gitu. Gak harus stuck sama satu circle gak sih? Berteman aja dulu yang banyak. Karena kan dalam karir perlu connection dan pertemanan gitu. Ujung-ujungnya yang akan ngebantuin lu pasti temen. Jadi harus terus dijaga. Menurut gue. Gak mungkin kita bisa maju sendiri gak sih? Dalam karir terutama tuh. Dalam kerjaan pasti ujung-ujungnya temennya yang bantuin. Kalau misalnya lagi ada masalah, lagi bingung gitu, biasanya kan pasti temen yang bantuin. Karena kalau enggak lu bakal sepi banget men. Lu bakal lonely banget. Iya makanya. Gue sih bersyukur banget ya punya teman-teman baik. Ya gak sih men? Tapi kayaknya kuncinya nomor satu seperti yang lu bilang tadi, jangan self-centered. Jangan self-centered. Kalau lu self-centered ya teman-teman lu juga ujung-ujungnya mager kali teman-teman. Iya makanya benar, lu harus ya berteman yang baik lah, lu juga jadi orang yang peduli lah sama temen lu, yang bantuin temen lu juga, jangan mau dibantuin aja gak sih? Betul. Saling membantu lah. Saling membantu. Jangan cuma minta tapi juga memberi. Itulah kehidupan. Betul. Saling membantu, jangan hanya saling menerima. Betul. Tapi gue baca juga katanya jadi untuk menjadi kaya nggak harus duit ya. Kayak apa namanya? Kayak hatinya batinnya kaya. Itu dengan cara memberi lebih daripada yang lu terima. Dan bahkan katanya itu untuk nyari duit juga kayak gitu. Kayak misalnya lu punya project, dibayar sama klien lu. Kalau misalnya lu kasih lebih, klien lu bakal lebih respect sama lu. Dan ujung-ujungnya ya klien lu bakal refer lu ke orang lain. Karena lu memberi lebih. Nah, kayak setuju gue. Give more without expecting anything. Nah itu dia. Intinya dari pembicaraan kita dari tadi. Bukan cuma berak kan? Bukan. Intinya dari perbincangan berak, dukun segala macam. Give more without expecting anything. Di underline. Ya. Give more without expecting anything. Iya. Itu inti podcast ini walaupun kita ngomongin tentang berak. Iya. Dan dukun. Iya. Pokoknya itu. Ya. Oke. Terima kasih Afgan Syah. Thank you udah ngobrol-ngobrol di Viniar. Thank you banget. Thanks for having me. Semoga berfaedah obrolan kita. Dan bisa membantu banyak orang yang lagi ngerasa kayak tai. Karena gak semua tai itu buruk. Karena gak semua tai itu buruk dan useless. Yui, bisa jadi pupuk, tenang. Banget ya. Silakan promoin apa yang lo lagi lakukan sekarang. Dengerin lagu baru gue dong.
butuh bantuan nih. Dengerin lagu baru gue ya, Say I'm Sorry di semua platform kesukaan lo. Oke? Jangan lupa nonton musik videonya juga. Di YouTube. Channel gue, subscribe dong ya. Subscribe juga di Volix. Subscribe Volix juga ya. Karena kami masih miskin. Dan butuh klien. Saya juga butuh uang. Terima kasih sudah nonton. Halo Budak Rupiah, thank you for watching. Tonton juga program-program kita yang lainnya. Dan jangan lupa like, comment, subscribe. Supaya Volix menjadi kaya. #bantu Volix jadi kaya. Jangan lupa juga follow Instagram dan TikTok kita @volix.media. Oh, satu lagi. Nggak semua teh itu buruk, tapi bisa jadi pupuk.